Tragis, seorang pria berusia 14 tahun tega menghabisi ayah dan neneknya serta melukai ibu kandungnya. Benarkah rasa kecewa yang dialami oleh pelaku menjadi pemicu peristiwa berdarah ini? Berikut liputannya. Dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia. Jadi halusinasi auditori itu dan juga termasuk visual bisa terjadi karena kurang tidur pun bisa terjadi. Apa yang membuat kamu untuk melakukan itu? Saya ingin menghilangkan beban di keluarga. Akhir November 2024 lalu, ada pemandangan yang tak biasa di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dari dalam rumah ini, ditemukan dua sosok mayat berjenis kelamin pria dan wanita dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Sementara di seberang rumah ini, ditemukan pula seorang wanita terkapar bersimbah darah dalam keadaan kritis. Korban tewas berinisial APW dan ibunya berinisial RM. Sedangkan wanita yang ditemukan terkapar di seberang rumah berinisial AP. Ia adalah istri dari APW. Tragisnya, ketiga korban dianiaya oleh remaja berinisial MAS yang merupakan anak pasangan APW dan AP, yang berarti cucu dari korban RM. MAS pun akhirnya ditangkap saat hendak melarikan diri. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Awalnya kata dia, kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal dua di dalam. Untuk memastikan benar. Dua orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti Nah yang masih selamat ibunya. Bang, itu pas kabur itu masih pegang pisau atau gimana? Udah enggak. Pas kita tangkap di depan tuh udah enggak pegang. Pisaunya ditemukannya di sana. Nggak jauh dari rumah? Nggak jauh. Untuk keperluan penyidikan, jasad APW dan RM dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, sedangkan AP dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Lebih dari sepekan, MAS ditahan. Namun demikian, polisi masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengungkap dengan jelas motif pembunuhan ini. Tak hanya itu, polisi juga masih menunggu pemeriksaan terhadap AP, ibunda MAS yang menjadi saksi kunci kasus ini. Kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum itu kita perlu sekali. Karena memang satu-satunya orang saksi yang ada di tempat kejadian adalah ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, jadi kalau dari pihak kita sudah berkoordinasi. Karena apa? Memang keterangan dari ibu anak tersebut kita perlukan. Oleh karena itu kita selalu bertanya dan berkomunikasi ke RS Fatmawati untuk bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Saat ini dikabarkan kondisi MAS sudah relatif stabil dan sudah mulai bisa diajak bicara. Lalu, apa saja yang sudah diceritakan MAS kepada orang-orang yang telah menemuinya? Novita Tandri, psikolog anak ini, adalah salah satu orang yang sempat bertemu dengan MAS beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Saat itu,
Perbincangan antara Novita dan MAS tidak terlalu membahas soal bagaimana peristiwa pembunuhan itu bisa terjadi. Keduanya hanya berbincang soal hal-hal yang ringan saja. Waktu ketemu kan hari Senin. Hari Senin berarti 2 hari setelah kasus ini, peristiwa ini terjadi. Dan memang kita biarkan supaya ada tim tersendiri untuk menanyakan lebih detail hal ini. Dan itu sudah ditanyakan. Lebih kepada saya menyampaikan salam dari teman-teman dekatnya. Teman dari SD, SMP, SMA. Jadi ada 4 orang yang memang dekat sekali dengan Ananda, MAS. Saat pertama kali melihat, Novita sepertinya sudah menilai kalau MAS merupakan anak yang sangat cerdas. Waktu saya mau membacakan pesan-pesannya, saya bisa lihat anak ini punya kecerdasan secara logika yang sangat baik. Kenapa? Jadi dia mau baca sendiri dan pegang HP saya untuk membaca pesan-pesan dari teman-temannya. Satu, saya pikir dia kepengen tahu apakah betul-betul temannya memberikan pesan dan siapa saja teman-temannya. Jadi dia baca, senyum, lalu ada juga sedih, ada terdiam. Dia bahagia. Terus saya tanya, mau ketemu nggak sama teman-teman? Mau. Oke. Siapa saja yang kamu mau ketemu dari 4 orang itu? Semuanya. Dan ternyata 4 itu memang sahabatnya dari kecil. Di balik semua ini, sepertinya ada rasa kecewa yang terus menggelayut di benak MAS menyoal pendidikan yang saat ini ia jalani. Dan bukan tidak mungkin hal inilah yang mengakibatkan perilaku MAS berubah sejak duduk di bangku SMA. Saya melihat ada, kalau dari teman-temannya katakan, dia cukup kecewa karena tidak diterima di sekolah SMA yang favorit dia. Jadi dari temennya dia diterima di sana, dia enggak. Padahal memang itu tujuan dia mau ke sana. Nah kalau dilihat waktu SMP ke bawah itu selalu masuk ranking 10 besar. Tapi begitu di SMA ini rankingnya merosot. Dan juga sering tidur di dalam kelas. Dan kalau dilihat juga sekali lagi dari teman-temannya bahwa di malam itu dia belum tidur. Jadi pukul 1:30 itu memang belum tidur. Di sisi lain, adalah hal menarik ketika kami melihat sejumlah gambar yang dibuat oleh MAS sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi. Sebulan sebelum perbuatan keji tersebut terjadi, pelaku sempat membuat gambar yang merupakan ungkapan isi hatinya yang sedang kecewa. Dan setelah peristiwa itu terjadi, pelaku juga membuat surat permintaan maaf kepada ibu dan juga keluarganya. Sejumlah gambar animasi buah tangan MAS sempat diperlihatkan kepada kami. Gambar-gambar ini sepertinya sebuah ungkapan perasaan yang sedang dialami oleh MAS, remaja 14 tahun yang telah menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Dia punya gambar-gambar animasi ini yang menarik, dan itu bentuknya ini video dan gambar, gitu ya. Jadi dan ini menarik sekali, semua menunjukkan bagaimana perasaan dia di keseharian. Dan animasi ini hanya bisa dilakukan kalau orang yang memang betul-betul fasih dalam menggunakan komputer. Karena ini programming gitu loh. Dan anak 14 tahun bisa melakukan ini. Kami sendiri tak begitu paham apa maksud dari gambar-gambar ini. Namun ada yang menarik dari beberapa gambar yang kami lihat. Ada satu gambar yang sepertinya beda dari gambar-gambar lain yang dibuat oleh MAS. Gambar yang dibuat dengan menggunakan tinta merah ini seperti gambar manusia yang sedang terbaring. Dan di bawah gambar ini terdapat sebuah tulisan yang sepertinya ungkapan rasa kecewa. Ini sekali lagi tidak mewakili daripada motif ya. Tapi kalau dilihat memang dari semua gambar yang ada itu semuanya selalu pakai tidak ada warna atau hitam dan putih gitu ya. Ini bisa kelihatan juga kalau dilihat di sini. Dia menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan si karikatur dia, ikonnya dia. Ini ikon dia ini bentuknya kayak gini nih. Ini semua bisa bergerak, gitu. Nah kalau kita lihat semua gambarnya nggak ada yang berwarna.
Hanya satu ada gambar, kurang lebih sebulan yang lalu, warnanya merah. Ini kita bisa mengasumsikan banyak hal sini, harus digali lebih dalam. Tapi kalau ngelihat warna merah ini, bisa saja dengan kemarahan, bisa saja misalnya ada sesuatu yang ingin dilakukan. Dan ini juga kita bisa mengartikan apakah ini karena dia terbaring, ini manusia, atau hanya sekedar coret-coretan. Cuman yang menjadi concern saya karena warnanya merah. Selain itu, kami juga melihat ada gambar seperti manusia sedang memegang sebilah pisau dan di sampingnya terdapat tulisan Griffith. Entahlah siapa sosok yang dimaksud dalam gambar ini. Berikutnya, orang yang juga telah bertemu dengan MAS adalah Amriyadi Pasaribu, kuasa hukum MAS. Menurutnya, sejauh ini kondisi MAS dalam keadaan sehat. Ia juga sudah mulai tenang. Kalau kondisinya sekarang sehat-sehat aja ya, dibanding dengan waktu dia berada dibawa dia ke Polres, itu memang ada sedikit masih tertekan ya. Kadang dia diam, kebanyakan dia diam dan dia tidak mau bicara. Tapi kalau sudah di sini, dia sudah banyak berbicara lah. Kemudian juga senyum dan dia juga sudah lebih tabah gitu loh. Saya juga suruh untuk menuliskan kronologinya. Dia mau menuliskan itu. Kamu kenapa apa yang membuat kamu untuk melakukan itu? Dia hanya menyampaikan bahwa saya ingin menghilangkan beban di keluarga gitu dia kan. Itu aja dia sampaikan, begitu aja. Dan saat dirinya bertemu di Lembaga Penetapan Anak Sementara, MAS sempat membeberkan surat yang ditunjukkan kepada ibu dan keluarganya. Pada saat hari Jumat saya mengunjungi si Ade. Nah, si Ade ini karena dia senang menulis dan senang dia menggambar, akhirnya saya memberikan kertas sama pulpen dan dia lakukan. Dia menulis dengan kata-katanya sendiri. Jadi dia tulisnya kepada mama, papa, oma, sama opa dan keluarga semuanya. Dia meminta maaf dengan kejadian ini. Itu aja dia sampaikan di tulisan itu, dengan dia tulis sendiri. Ini dan surat itu sudah saya sampaikan ke pihak keluarga. Kepada kami, Amriyadi pun mengungkapkan apa yang akan ia perjuangkan untuk kliennya. Kami sebagai penasihat hukum sudah melakukan upaya-upaya, yaitu dari mendampingi dia, kemudian juga kita memastikan hak-hak hukumnya itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Negara hadir untuk melindungi dia. Itu yang kita upayakan. Anak-anak seluruh Indonesia ini yang berhadapan dengan hukum ditempatkan pada porsinya, yaitu mereka itu adalah korban. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan, dan sekarang kita juga akan terus mendampingi si Ade untuk menghadapi tingkatan-tingkatan mekanisme ataupun acara peradilan pidana anak yang akan dihadapi nanti. 7 orang saksi sudah diperiksa dalam kasus pembunuhan ini, mulai dari penjaga keamanan kompleks perumahan, keluarga, hingga guru tempat MAS bersekolah. Keluarga tak menyangka kalau MAS dapat berbuat sekeji itu terhadap orang tua dan juga neneknya. Entah apa yang melatar belakangi semua itu, namun bisikan gaib sempat menjadi alasan yang diungkapkan oleh MAS. AP yang merupakan ayah pelaku dan RM yang merupakan nenek pelaku telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Suasana duka terlihat ketika jenazah RM dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya.
Di mata tetangga, RM merupakan sosok yang baik dan suka menolong. Selain aktif di lingkungan, RM juga aktif di acara keagamaan dan menjadi pengurus di masjid wilayah setempat. Beliau kesehariannya itu aktif di masjid Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid bidang kematian. Kemudian aktif juga di pengajian bulanan, pengajian setiap Selasa dan Kamis, gitu ya. Beliau aktif sekali dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian di masjid, dan juga di pengurus RW beliau sebagai bendahara. Bagi keluarga, MAS sebenarnya anak yang baik dan tidak pernah bermasalah. Ia juga merupakan anak yang cerdas. Namun entah kenapa tiba-tiba MAS berubah menjadi sosok yang brutal sampai-sampai ia tega menganiaya ayah, nenek, dan ibunya. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya, cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan akademisnya juga pintar gitu kan, ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Saya lihat ya, kan saya nggak tahu, kan saya nggak sehari-hari sama mereka ya, tapi kalau saya lihat ya seperti orang tua pada umumnya, maksudnya bertutur kata juga halus gitu kan. Terus maksudnya nggak ada yang tindakan atau apa kecenderungan kayak agresivitas, itu nggak ada sama sekali. Benar-benar lembut semuanya lembut. Seperti diketahui, MAS nekat menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas serta ibunya hingga terluka parah karena adanya bisikan goib. Memang ada statement itu keluar dari MAS bahwa dia ada bisikan, tapi sekali lagi penyebab daripada halusinasi auditori, bisikan itu halusinasi auditori. Apakah penyebabnya karena gangguan tidur itu, yang dia nggak tidur? Karena ini juga cocok dengan dia suka tidur di dalam kelas. Kita yang harus deadline lalu tidak tidur, 42 jam, 78 jam misalnya. Itu bisa bikin badan kita tuh seperti ngawang. Bisa membuat kita terjadi yang disebut dengan distorsi persepsi. Jadi halusinasi auditori itu dan juga termasuk visual bisa terjadi karena kurang tidur pun bisa terjadi. Setelah mendengar bisikan gaib itu, MAS yang berada di lantai 2 turun menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya, MAS kembali naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar tidur orang tuanya. Dan peristiwa berdarah itu pun terjadi. Saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi Bu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Tiduran. Beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisi itu ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Yang saya tahu kesadarannya masih bagus sekali. Masih bagus banget. Diajak ngobrol masih bisa Masih komunikasi masih lancar semuanya. Saat itu situasi di dalam rumah Nggak tahu. Karena saya tahu dapat kabar di dalam rumah itu sudah yang lebih membutuhkan pertolongan adalah yang Ibu Mita itu. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh MAS sepertinya mendapat perhatian sejumlah pihak. Dan kasus ini dinilai sebagai sebuah kejahatan yang sangat keji yang dilakukan oleh anak remaja yang masih berusia 14 tahun. Kasus buat saya menjadi psikolog selama 31 tahun, ini sesuatu yang extraordinary. Kalau parricide terjadi sama orang dewasa, kepada orang tuanya banyak kasusnya. Tetapi terhadap anak 14 tahun, ini jarang, langka terjadi, bahkan di dunia. Jadi kalau buat saya, memang kita harus sangat-sangat berhati-hati sekali di dalam menggali apa motif daripada parricide ini yang terjadi dengan MAS.
MAS masih sangat belia. Namun, perbuatannya sangat di luar batas kewajaran anak seusianya. Mungkinkah ada kekecewaan yang sangat mendalam yang selama ini dipendam oleh MAS? Hingga kini, polisi masih terus mengungkapnya.